Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, baik itu berupa iman, Islam maupun kesehatan sebagaimana kita rasakan saat ini. Tak lupa pula kita berselawat kepada baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang sebagaimana kita rasakan saat ini. Yang terhormat dosen pengampun Muhammad Arfa SE MM, yang terhormat para penonton, perkenalkan nama saya Siti Fadilah, saya semester 3. Saya akan mempresentasikan rangkuman jurnal yang diberikan oleh dosen saya, yaitu dengan judul Fikih Siasah. Fikih secara bahasa berarti tahu, paham, mengerti, keterangan tentang, mengerti atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau paham yang mendalam terhadap maksud kenyataan dan perbuatan. Siasat secara bahasa berasal dari kata sasa, siasatan, yang memiliki arti mengatur. Menurut Prof. Ahmad Sukardi. Menurut Prof. Ahmad Sukardi, fikih siasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam. Menurut Abu Al-Wafa Akil, siasah adalah sebagai berikut. Siasah berarti suatu tindakan yang dapat mengakibatkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan. Kalangan teoritis politik Islam, ilmu fikih siasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk mengatur kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan keselahatan bagi manusia dan menghadirkan dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dan menghidupkan masyarakat. Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjalaninya. Fikih siasah berefektif Al-Quran, kemudian dari surah Yunus diperjelaskan bahwa kemudian kami jadikan kamu penggantian mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kamu memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Dari surah An-Nisa juga dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulul amri di antara kamu, dan jika kamu menyelisih dalam suatu hal, maka kembalilah persoalan tersebut penyelesaian kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Surah An-Nisa ayat 59. Di surah Al-A'raf juga diberitahukan, jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu,
maka kami siksa mereka sebab perbuatannya. Di surah An-Nisa ayat 59 juga dijelaskan, yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kami untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kami apabila menetapkan hukum di antaranya manusia supaya kamu menetapkan dengan adab. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari ayat ini, ayat Asyura juga dijelaskan, urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Nafkah nafkah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang hamba yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyat. Ia meninggalkan dunia pada hari itu, sementara ia masih menipu rakyatnya, kecuali Allah telah mengharamkan surga bagi. Disepakati oleh Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberkatinya, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan dianugerahi Allah di bawah anungan pada hari kiamat yang tidak ada anungan kecuali anungan yang pertama adalah iman yang adil, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruangan lingkup kajian fikih siasah, di antaranya ada yang menetapkan 5 bidang, namun ada pula yang menetapkan kepada 4 atau 3 bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fikih jasa menjadi 8 bidang. Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fikih siasah mencakup yang pertama, kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undang. Yang kedua, ekonomi dan militer. Yang ketiga, peradilan. Yang keempat, hukum perang. Yang kelima, administrasi negara. Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkas menjadi 4 bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, yang ketiga moneter, yang keempat serta hubungan interaksi, yang keempat serta hubungan internasional. Sementara Abdul Wahab Khalifah lebih mempersempitkan menjadi 3 bidang kajian, yaitu peradilan, yang kedua hubungan internasional, yang ketiga dan keuangan negara. Dan keuangan negara berbeda dengan 3 pemikiran di atas. Hasbi malah membagi ruang lingkup fikih jasa menjadi 3 bidang, yaitu politik pembuatan perundang-undang, politik hukum, politik peradilan, politik moneter atau ekonomi, politik administrasi, politik hubungan internasional, politik pelaksanaan perundang-undang, politik perangan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.